Shalom, salam kenal buat mungkin beberapa dari Anda yang belum mengenal saya. Nama saya Dave, saya bagian dari Gibi Gibeon sebagai tim pastoral. Sekali lagi thank you untuk Pastor Gayus, Pastor Markus juga yang sudah mempercayakan mimbar ini untuk saya boleh membagikan firman Tuhan. Biarlah kita semua sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Yang semangat sekali lagi sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa ya. Hari ini kita akan berbicara tentang penyembahan berhala. Mungkin setiap kita, kalau kita ngomongin penyembahan berhala, pasti kita punya bayangan tertentu. Mungkin dari kita kalau ngomongin penyembahan berhala, bisa jadi kita mikirin patung, atau sesajen, atau pergi ke suatu tempat yang begitu sakral, atau identik dengan pesugihan. Ada dari kita yang pernah ke Gunung Kawi? Oh enggak ada ya, ada cuma main ya, bukan untuk cari pesugihan ya. Ada, jadi identik dengan ke tempat-tempat yang begitu sakral. Dan saya waktu SD, saya sangat ingat, dan itu peristiwa yang nggak bisa saya lupakan. Saya tuh ngumpulin mainan itu loh, Tazos gitu loh ya. Ada yang relate nggak ya dengan saya? Jadi usia saya ini sudah 30-an ke atas, saya bapak 2 anak ya, saudara, walaupun kelihatannya kayak anak kecil ya, ini GR banget ya. Enggak ya, jadi saya dulu waktu SD, saya ngumpulin mainan Tazos, banyak sekali. Dulu itu kalau saya boleh sebut merek itu ciki-cikinya itu Anda pasti tahu ya, itu ada yang warna kuning, merah, ada yang isinya jagung, coklat dan lain sebagainya. Jadi uang saku saya itu selalu habis untuk beli mainan Tazos itu. Saya kumpulkan dan logo ikonnya itu adalah itu loh, Pokemon dulu ya, Pokemon. Nah, mama saya ini ceritanya adalah pendoa ya saudara ya. Jadi, wah kamu ini nyimpen berhala ini, banyak sekali berhalamu. Saya mulai takut. Takutnya bukan takut gara-gara Tazosnya ini, karena apa? Nanti dibuang sama mama saya. Jadi saya sembunyikan itu di kamar saya kumpulkan itu begitu banyak, kemudian saya terus beli ciki-ciki itu sampai pada suatu saat ini rumah ini kayak nggak ada hadirat Tuhan. Ini gara-gara kamu nyimpen berhala. Akhirnya apa yang terjadi? Dibakar semua sama mama saya. Waduh, saya nangis nggak karu-karuan. Ini kenapa dibakar, Ma? Kenapa? Ya ini soalnya kamu nyimpen berhala segini banyak. Nah mungkin bayangan kita berhala itu begitu banyak. Nah hari ini kita akan melihat bahwa sebenarnya berhala itu bukan tentang suatu benda, bukan tempat yang sakral. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengenali, menyingkapkan dan menghilangkan berhala itu di dalam kehidupan kita. Nah kita akan baca bergantian ayat bacaan kita dari Keluaran 20 ayat 2-4, kemudian kita loncat di Ulangan. Ini bukan khotbah yang sifatnya eksposisi, tetapi kita akan belajar secara topikal ya saudara. Jadi kita akan membaca bergantian, saya akan memulainya di ayat yang kedua, lalu Anda 3 dan kembali saya ya saudara. Amin. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak Ibu yang terkasih, Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, apabila satu tempatmu yang diberikan ada seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya. Kemudian ayat yang ketiga, ini. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, Bapak Ibu yang terkasih. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka
Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kita baca sama-sama ayat yang kelima, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian harus kau lempari dengan batu sampai mati. Wow, kita lihat bahwa isu atau topik tentang penyembahan berhala ini sudah ada begitu lama. Bahkan kita melihat konsekuensinya begitu besar. Waktu orang menyembah berhala, apa yang terjadi? Dilempari batu sampai mati, diseret. Kemudian ini menunjukkan bahwa begitu seriusnya penyembahan berhala itu di mata Tuhan. Begitu berdosanya orang ketika melakukan penyembahan berhala. Nah, hari ini agenda kita ada 3. Saya tadi sudah sempat mengatakan ya saudara. Agenda kita ada 3, yaitu mengenali, menyingkapkan, dan menyingkirkan. Sama-sama kita katakan mengenali, menyingkapkan, dan menyingkirkan. Hari ini kita akan bergulir di topik yang pertama, yaitu mengenali. Klik. Nah, kenapa kok kita itu perlu mengenali? Bagaimana mungkin kita bisa menyingkapkan dan menyingkirkan kalau kita tidak pernah mengenali penyembahan berhala itu? Kita harus tahu apa yang menjadi kecenderungan kita, apa penyembahan berhala yang ada di dalam hati kita. Kalau mau jujur, kita semua itu menyembah berhala. Kita itu selalu menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Mungkin tadi kita bisa menyanyikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Tetapi faktanya waktu kita menjalani kehidupan kita, waktu kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita memiliki kecenderungan untuk menyembah berhala. Kita percaya bahwa Yesus adalah solusi, satu-satunya pengharapan untuk kehidupan kita. Tetapi faktanya waktu kita bekerja, waktu kita menjalankan panggilan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai bos, apa yang menjadi sukacita kita? Apa yang menjadi pengharapan kita? Ini kita akan belajar sama-sama ya Bapak Ibu yang terkasih. Makanya di Kolose 3 ayat 5 dikatakan seperti ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga yang sama dengan apa? Wow, sama dengan penyembahan berhala. Makanya di awal tadi, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kalau kita gagal di perintah yang pertama itu, maka 9 perintah yang lainnya pasti kita akan gagal. Karena manusia seringkali pasti jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan hari ini pun kalau saya boleh jujur di hadapan Anda, saya pun terus berjuang untuk lebih mempercayai Kristus daripada penyembahan berhala. Hari ini kita percaya bahwa Yesus adalah solusi. Tapi sekali lagi, kita perlu merenungkan, apakah benar Yesus adalah sumber sukacita dan pengharapan kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Hari ini kita akan banyak reflektif, kita akan banyak merenung ya. Apakah hati saya sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah mempercayai Yesus sebagai sumber jawaban di dalam kehidupan kita? Berhala itu kadang bukan sesuatu yang buruk, saudara. Bukan sesuatu yang kelihatannya jahat. Tetapi kadang ada hal-hal yang baik yang melebihi Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Ada seseorang yang mengatakan demikian, namanya Ken Sande. Ken Sande berkata seperti ini, berhala bukanlah patung kayu atau besi, berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai dan kejar menggantikan Tuhan. Nah, sejauh ini Anda dapat sesuatu, amin? Jadi bukan patung, bukan sosok benda, tetapi hal-hal yang kita kejar, hal-hal yang kita cintai melebihi Tuhan. Ini kata kuncinya. Sekarang apa yang Anda cintai melebihi Tuhan?
Bisa jadi apa? Pekerjaan kita. Bisa jadi apa? Keluarga kita. Bisa jadi apa? Pendidikan. Bisa jadi adalah uang. Di dunia ini begitu banyak keyakinan. Tapi Tuhan itu selalu apa? Memberikan perbandingan dirinya itu dengan apa? Uang. Karena di dalam uang semua orang itu punya keyakinan yang sama. Kalau kita lihat teroris yang benci sekali dengan Amerika, dikasih dolar mau nggak? Mau. Di situ ada logonya kekristenan atau ada di dalam Tuhan kita percaya, in God we trust gitu ya, itu percaya. Nggak peduli tulisannya apa, tapi dia tahu bahwa uang akan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Dengan uang dia akan bisa melakukan sesuatu, bisa membeli harga diri, bisa membuktikan bahwa dirinya hebat. Jadi banyak berhala-berhala di dalam dunia ini. Contoh paling sederhana adalah uang. Banyak ada yang ngomong kayak gini, ya memang uang itu penting. Lebih enak itu ya apa ya, nangis di setirnya Mercy daripada nangis di becak. Enak kamu orang kaya bisa ngomong kayak gitu, kamu menikmati segalanya. Kita percaya bahwa uang bisa memberikan kebahagiaan buat kita. Jadi Alkitab mencatat bahwa segala hal yang mengarahkan hati kita, yang membuat kita termotivasi melakukan sesuatu, dan yang menguasai, memerintah atas kita, itu adalah berhala. Jadi saya harap, saya berdoa, di dalam pertemuan ini, dalam khotbah pada hari Minggu ini kita tahu bahwa berhala bukan sekedar patung, tetapi apa yang kita cintai melebihi Tuhan. Bisa jadi yang remaja. Siapa di sini sudah punya pacar? Bisa jadi pacar Anda begitu bucin ya sampai kehilangan logika, atau yang kerja mati-matian, kerja keras bagai kuda gitu ya. Bisa jadi berhala kita uang. Bisa jadi berhala kita ingin dianggap hebat oleh orang-orang tertentu. Itu adalah penyembahan berhala. Nah, hari ini saya berikan sedikit deskripsi ya. Saya berikan, Anda kalau mau catat, mau foto, ini boleh. Nggak usah difoto orangnya ya. Difoto tulisannya aja. Ini mungkin Anda bisa bereflektif. Nanti akan dibantu juga dari Kak Supriyanto, mungkin bisa memberikan tulisan untuk Anda bisa berdiskusi di dalam rekan-rekan Anda dalam gereja, di dalam keluarga. Jadi ada hal-hal yang saya bantu untuk Anda bisa melakukan perenungan secara pribadi. Jadi orang Kristen, saudara, itu harus banyak merenung. Nggak hanya cuma mendengarkan firman di hari Minggu, setelah itu pulang, selesai gitu. Tapi kita perenungkan. Mau tidur direnungkan, bangun tidur direnungkan. Apa yang menarik hati dan imajinasi kita daripada Allah? Apa yang kita inginkan dengan memanfaatkan Allah untuk memenuhi tujuan kita? Maksudnya apa memanfaatkan Allah? Berapa banyak orang Kristen berdoa, Tuhan tolong saya, berikan terobosan keuangan. Tuhan berikan saya jalan keluar. Seolah-olah kita meminta kepada Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Itulah namanya memanfaatkan Allah. Kita nggak percaya dengan praktek perdukunan, kita nggak percaya dengan praktek-praktek pesugihan, tetapi seringkali kita menggunakan Allah. Kita melihat Allah hanya sebagai pemuas kebutuhan kita. Inilah maksudnya memanfaatkan Allah. Kita tidak menaruh Allah di tempat yang sebagaimana mestinya, tetapi kita meminta Allah itu kasarnya, saudara, itu menjadi pesuruh kita, menjadi ART kita. Ayo Tuhan tolong, Tuhan ini, Tuhan tolong itu, Tuhan tolong itu, Tuhan. Ini bahaya. Saya berdoa jemaat GB Ivan tidak ada yang melakukan demikian, amin saudara. Jangan sampai kita memanfaatkan Allah untuk memuaskan apa yang kita inginkan. Jangan sampai, betapa berdosanya kita, saudara. Kemudian
Apa yang bisa memberikan Anda kesenangan, makna, hidup, dan identitas di luar Allah. Nah ini juga penyembahan berhala. Anda boleh merenungkan. Apa yang baik yang menjadikan sandaran dalam hidup. Bisa jadi pasangan. Pasanganku adalah separuh nafasku. Kayak lagunya Dewa 19 ya. Separuh jiwaku. Tanpa dia, hidupku hanyalah cocolan nyam-nyam gitu. Atau apapun gitu. Aku hanyalah butiran debu. Aku hanyalah sendok petis dan lain sebagainya. Jadi itu bisa jadi berhala pasangan kita. Saya nggak bosan-bosan menunjukkan hal-hal yang seringkali kita tidak sadari bahwa itu adalah penyembahan berhala. Terusan, hal yang harus kita punyai agar kita merasa aman, berarti dan bernilai. Kalau saya tidak punya mobil, maka saya bukanlah siapa-siapa. Kalau saya nggak punya rumah di suatu tempat, maka saya belum berhasil. Ini pemikiran-pemikiran yang seringkali ada di dalam pikiran kita kalau kita mau jujur. Saya pun kadang juga demikian. Wah kalau saya pelayanan, orang itu saya layani nggak bertobat, berarti saya hamba Tuhan yang gagal. Berarti saya menjadi hamba Tuhan yang tidak bisa melayani dengan baik. Saya pun juga bergumul dengan hal ini, saudara. Pergumulan kita itu begitu nyata di dalam penyembahan berhala. Jadi kita sama-sama untuk kita boleh bertobat. Kita sama-sama untuk kita merenungkan. Semakin kita tahu bahwa kita nggak mampu, disitulah kita belajar bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan setiap hari, saudara. Amin. Jadi anugerah Tuhan itu nggak pernah terlihat indah kalau kita merasa bisa. Anugerah Tuhan itu nggak akan menjadi begitu berharga kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Saya ajak Anda untuk sedikit merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak quote ini Bapak Gereja Gibeon Church ya. Saya skip aja yang gini. Wah, enggak muncul pula ya. Nah ini Bapak Gereja Gibeon ini ya saudara ya. Jadi saya hilangkan aja. Jadi ini sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 16. Klikernya, ya. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Kita lihat sama-sama menarik hati. Di sini sekali lagi. Berhala adalah sesuatu yang menarik hati. Yang membuat kita terpukau. Membuat kita terpana gitu. Wow, keren sekali. Wow, luar biasa sekali. Saya mau seperti itu. Saya mau memiliki itu. Andai saya bisa seperti itu. Nah, itu adalah penyembahan berhala, saudara. Kita lihat di sini. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama ya, supaya kita sama-sama mengikuti firman-Nya. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, sebab Allah dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia apabila keinginan itu telah ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Lagi-lagi, apa yang membuat kita jatuh dalam dosa? Apa yang membuat kita jatuh di dalam penyembahan berhala? Yaitu keinginan. Sama-sama katakan keinginan. Keinginan. Kita terpikat, kita terpana akan suatu hal. Sehingga apa yang terjadi? Kita terobsesi. Banyak orang kerja mati-matian karena terobsesi untuk jadi kaya. Banyak orang itu melakukan segala hal supaya dia bisa diterima oleh banyak orang. Dia nggak mau maju ke depan misalnya, supaya dia nggak terlihat bodoh, nggak terlihat merasa, wah nggak mampu orang ini, takut dinilai orang. Banyak hal, saudara, di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah penyembahan berhala. Di sini dikatakan
Karena apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya apa? Keinginan kita selain Tuhan itu hanya membawa kita kepada maut. Artinya ini bukan ngomongin tentang sekedar, wah kamu kehilangan keselamatan atau enggak. Tetapi membuat hidup kita itu enggak jadi lebih baik. Karena kita tahu bahwa berhala itu adalah Allah palsu. Seolah kalau kita punya sesuatu, kalau kita dapat mencapai sesuatu, kita akan bahagia. Kita bisa merasakan damai sejahtera. Tetapi faktanya, berhala tidak pernah memberikan kepada kita kepuasan yang sejati. Kita tidak bisa berharap kepada pasangan kita. Kita tidak bisa berharap pada uang kita. Kita tidak bisa berharap pada pekerjaan kita. Kalau kita sudah mencapai itu semua, kita menganggap bahwa itu adalah kenikmatan tertinggi, kepuasan tertinggi. Maka apa yang terjadi? Pada suatu hari, waktu itu semua tidak bisa menjawab pergumulan kita. Yang kita lakukan apa? Pasti yang kita rasakan adalah kekecewaan. Karena itu adalah Allah palsu. Itu hanyalah sesuatu yang sementara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dengan keinginan. Di sini kalau bahasa aslinya itu epitumia, itu artinya keinginan atau cinta yang berlebihan. Tetapi kita lihat di sini, saudara, karena itu Allah menyerahkan kepada mereka keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Di dalam Roma 1 ayat 24-25 ya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Inilah hati orang-orang yang mencintai berhala, mencintai segala sesuatu melebihi Tuhan. Ingat, bukan hal-hal yang terlihat buruk, tetapi sekali lagi saya ingin tekankan, hal-hal yang baik yang kita cintai melebihi Tuhan itu adalah penyembahan berhala. Sehingga kita melupakan pencipta kita. Kita lebih tertarik dengan berkatnya daripada pribadi yang memberikan berkat itu. Berapa banyak kita seperti itu? Kalau Anda ditanyain jujur, Anda mau terobosan atau pemulihan relasi dengan Tuhan? Anda mau terobosan atau keselamatan yang Tuhan berikan? Saya kapan lalu visit di sebuah kelompok sel, usianya sudah mungkin 60-70 tahun. Saya tanya kepada oma-oma gitu, Oma mau pemulihan keluarganya, mau ingat keselamatan Tuhan atau terobosan? Wah, saya ya terobosan. Wah, ini jujur sekali. Kalau kita mau jujur, kita pun bisa jadi terobosan sik lah ya. Yang penting soge sik, megang duit, habis itu gampang lah keselamatan kan Tuhan bisa terima gitu ya. Bisa jadi kita mikir demikian loh Bapak Ibu. Kita bisa melihat anugerah ini gampang lah. Yang penting naik mobil dulu, yang penting bisa menikmati uang, bisa nyekolahkan anak sampai tinggi pendidikannya. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, seringkali kita juga seperti itu. Saya pun juga seperti itu. Anda ya punya uang sekian, aku paling jalan-jalan ke luar negeri terus gitu ya. Bisa jadi. Saya pun kalau mau jujur, kita pun perlu bertobat. Gak ada dari kita itu yang kebal akan penyembahan berhala. Dalam hati kita sekecil apapun, kita bisa merasakan itu semua, saudara. Ingat ya, pertama tadi kita adalah mengenali. Di sini mungkin Anda sudah mulai dapat rangkanya bagaimana. Kita bilang ke kanan kiri Anda ya, kenali berhalamu yuk, kenali ya, kenali ya. Nah, kalau sudah kenali ya, saudara, juga bukan untuk menghakimi gitu ya, saudara ya. Saya itu melayani beberapa orang itu sudah tahu berhalanya.
Dan dia juga akhirnya juga bukan tahu berhalanya, mulai menganalisa berhala orang lain. Nah ini yang bahaya saudara. Nanti kalau ada orang merasa ngambek, orangnya malu-malu atau orangnya marah-marah. Nah ini loh berhalamu, ini loh berhalamu. Enggak, tujuannya itu bukan untuk menganalisa orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Supaya kita semakin bisa mudah bertobat saudara, amin. Semakin kita itu semakin mengenal Kristus dengan kita mengenali berhala kita gitu loh. Jadi bukan untuk menganalisa berhala orang lain. Nah ini harapan saya, doa saya supaya kita boleh tahu di mana kita punya berhala. Makanya agenda kedua kita adalah menyingkapkan berhala dan kita bisa mengidentifikasi berhala dalam hidup kita. Kenapa kok kita harus mengenali berhala kita? Supaya kita itu tahu Allah-Allah palsu itu. Dan pada akhirnya kita bisa menganalisa hati kita seperti ini saudara. Contoh paling gampang. Kenapa kok kita berbohong? Berbohong dosa atau enggak? Ya pasti dosa ya. Salah atau benar? Pasti salah. Tetapi kita enggak hanya fokus di dalam permukaan atau perilakunya. Tetapi kita bisa menganalisa hati kita. Kenapa kok aku bohong? Aku bohong karena kalau aku jujur nanti ketahuan, nanti aku jadi miskin, nanti aku dihukum, nanti aku dianggap jelek, nanti aku dianggap gak berguna, dianggap bodoh, makanya aku berbohong. Anak kecil kan dulu kalau, oh bapakku punya ini, oh bapakku punya itu gitu. Papaku punya 1 juta, oh enggak papaku punya 10 juta gitu. Itu mainan anak kecil ya saudara. Kalau enggak gitu, kalau kita sebagai orang dewasa, kita enggak mampu, tapi kita pura-pura mampu gitu. Oh saya bisa, padahal enggak bisa. Oh saya punya aset sekian, padahal enggak punya. Supaya apa? Dianggap baik. Nah inilah yang dimaksud kita tidak hanya menganalisa dari sisi perilaku saja, tetapi kita mencari apa yang ada di dalam hati kita, yang menjadi akar segala sesuatu saudara. Makanya kadang seringkali kita itu hanya fokus pada dosa perilaku. Tapi hari ini saya ingin kita itu belajar mengenali dosa motivasi. Sama-sama katakan dosa motivasi. Nah, kita akan belajar di sini. Karena memang kecenderungan kita itu hanya bingung dengan hal-hal yang nampak di permukaan. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Tidak salah kalau kita melihat dari hal-hal permukaan. Tetapi tidak menjawab apa yang menjadi drive-nya, apa yang menjadi akarnya di dalam kehidupan kita. Saya percaya Anda, kalau ada Roh Kudus dalam hati kita semua, Tuhan akan menolong kita untuk mengenali apa yang ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Bukan supaya takut untuk ditakut-takuti, kamu nanti masuk neraka, kamu nanti dihukum, bukan. Tapi supaya kita itu semakin mengenal Kristus, semakin kita mengasihi Allah. Amin. Jadi kita akan belajar di sini saudara. Kalau kita lihat, ini saya memberikan sebuah tabel ya saudara ya. Ini paling gampang itu memang berhala luar. Bisa jadi, tadi saya sebutin, tapi saya tuliskan lagi di sini. Karena ini mungkin topik yang mungkin jarang kita dengarkan. Tapi hari ini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mau untuk berubah ya saudara. Berhala luar bisa jadi ini apa? Uang, karir, prestasi, keluarga, pasangan, bahkan apa? Pelayanan. Kalau saya hari ini pelayanan, itu untuk kepentingan saya sendiri. Sebenarnya saya pun juga lagi melakukan penyembahan berhala. Makanya waktu saya khotbah ini pun, saya pun terus bertobat. Apakah saya supaya dikenal orang, supaya saya dilihat baik? Apakah saya mau diterima? Saya pun waktu berkhotbah depan Anda pun, saya pun bertobat, saudara. Karena bisa jadi pelayanan itu menjadi berhala kita. Berapa banyak orang menaruh berhalanya saat pelayanan. Dia pengen apa? Diterima, pengen diakui. Bahaya, saudara. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, apakah di dalam pelayanan itu mencari keuntungan untuk saya sendiri? Itu pun
Saya pun perlu mengoreksi hati kita. Makanya ini berhala luar. Kita semua perlu terbuka di hadapan Tuhan. Dan saya rindu juga kita bisa berdiskusi dengan hamba Tuhan setempat-tempat ini. Supaya kita boleh mengenali dan kita bisa semakin serupa Kristus. Dan Anda juga boleh berdiskusi dengan pasangan Anda, dengan orang tua Anda, dengan kerabat Anda. Supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, saudara. Ingat, saudara ya, kekristenan itu memang keselamatan itu sifatnya individu. Tetapi perjalanan iman seseorang itu adalah proyek komunitas. Kita tidak akan pernah bisa untuk kita itu bisa berjalan sendiri. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Untuk orang kita itu bisa dikuatkan, untuk kita bisa diingatkan. Saya mendorong Anda bisa tertanam di gereja ini dengan setia, mengikuti setiap firman Tuhan, mengikuti setiap komsel. Bukan untuk berkat, bukan untuk Anda semakin dicintai Tuhan, enggak. Tapi supaya kita semakin mengenal Tuhan, saudara. Saya enggak bosan-bosan ngomong kayak gini. Karena ini adalah inti dari kekristenan. Kenapa kok spion itu dua, saudara? Kalau satu kesepion ya, saudara ya. Oh, ya, beda ya. Jadi makanya kita perlu dua orang, kita perlu orang-orang sekitar kita untuk menolong kita mengenali berhala yang ada dalam hati kita. Ini berhala luar, penampilan. Seringkali berapa banyak orang itu beli barang-barang branded. Saya nggak anti dengan barang-barang branded, tetapi supaya diakui, wah hebat ya, income-nya besar ya, wah dia adalah orang yang top ya. Makanya kadang orang itu berpenampilan dengan berbagai macam barang-barang. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya ada sesuatu yang nggak ketara yang ada dalam hati kita, yaitu apa? Berhala dalam ini adalah power, ada kuasa, kontrol, penerimaan, kenyamanan. Nah, saya ingin kita benar-benar tahu apa yang mendasari di dalam hati kita. Seringkali kalau saya memberikan sebuah gambaran, ini kurang lebih seperti ini. Kalau berhala-berhala luar itu kayak gunung es ini loh. Itu kelihatannya kecil. Orang itu bisa marah karena apa? Orang itu bisa tersinggung karena apa? Oh ya, diganggu. Oh, ada hal yang gak sesuai. Tapi kalau kita melihat apa yang ada di dalam, orang bisa marah karena dia merasa gak dihargai. Wah, penerimaannya kena. Saya kalau sebagai suami, jujur kadang, kalau istri saya gak nurut dengan apa yang saya katakan, saya bisa tersinggung. Tersinggungnya bukan gara-gara dampaknya itu kacau atau enggak, bukan karena dampaknya, tetapi saya sebagai suami merasa, wah gak punya power, wah gak bisa ngasih tahu, kena saya di situ. Power saya merasa gak punya kuasa. Atau mungkin beberapa Anda waktu disalib gitu ya, disalib, bukan disalib Kristus gitu, bukan, di jalan gitu, oh kurang ajar. Bukan cuma gara-gara bahaya, tapi Anda merasa kenyamanannya terusik. Ya saya nggak ngomong yang nyalip itu benar atau salah, tapi hari ini kita fokus tentang diri kita sendiri ya saudara ya. Bisa jadi kenyamanan kita. Atau Anda nggak mau maju, orangnya suka mager ya. Anak-anak sekarang saya nggak mau stigma ya, tapi fakta ya saudara ya. Jadi wah nggak mau gerak, aku males. Itu kenyamanan, itu comfort zone saudara. Kita perlu belajar untuk mengatasi itu semua. Atau berapa banyak Anda khawatir tentang kehidupan ini? Anda bikin plan begitu rapi, begitu baik. Salah enggak? Enggak salah, betul. Tetapi seringkali kita menaruh iman kita, menaruh pengharapan kita kepada plan kita. Artinya Anda sedang punya berhala kontrol. Anda takut ada hal-hal yang terjadi di luar prediksi. Anda sedang punya berhala kontrol. Itu saya, saudara. Saya itu punya berhala. Ini bukan pamer-pameran berhala, saudara ya. Tapi saya jujur, saya mau jujur di hadapan Anda. Ada dua yang dominan dalam hidup saya. Dan sampai hari ini pun saya berdoa sama Tuhan. Saya itu punya berhala kontrol dan comfort. Dan ini bisa berkaitan satu dengan yang lain. Dan di dalam kehidupan kita pun, kita pasti punya keempatnya. Tapi ada hal-hal yang dominan dalam hidup kita. Kalau saya tuh pengen ngontrol segala sesuatu. Tujuannya supaya saya aman. Saya supaya nyaman. Saya nggak suka dengan situasi yang nggak kondusif.
Akhirnya apa yang terjadi? Saya itu malas untuk maju. Islam, yang penting amannya aja, yang penting hidup tenang. Nggak usah melakukan inovasi macam-macam lah, yang penting aman, terkendali, situasinya enak. Ini penyembahan berhala, kelihatannya baik atau buruk? Baik ya, kelihatannya baik. Tapi jauh dalam lubuk hati saya menaruh iman saya, pengharapan saya, sukacita saya pada hal-hal yang membuat saya nyaman. Sejauh ini Anda nangkep ya, saudara ya. Jadi saya berdoa kita belajar pelan-pelan. Kita belajar mengidentifikasi yang ada dalam hidup kita. Karena ini akar segala dosa. Ini 4 akar dosa motivasi, yaitu kekuasaan, penerimaan, dan kenyamanan, dan kontrol. Jadi kita ingin menaruh ini semua di dalam kehidupan kita. Kita harus menghilangkan ini, saudara. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk kita bisa mengidentifikasi ini semua, untuk kita bisa mengenali, saudara. Ini ada 7 pertanyaan, di foto tulisannya aja, nggak usah orangnya, saudara ya. Dipelajari, direnungkan. Apa yang menjadi mimpi terburukku? Apa yang saya khawatirkan? Kalau saya gagal atau kehilangan, saya masih ingin melanjutkan hidup atau tidak? Apa yang membuat saya terus semangat? Apa yang saya andalkan untuk menghibur diri ketika saya mengalami sesuatu yang buruk? Apa yang paling sering saya pikirkan sewaktu saya tidak melakukan apa-apa? Apa yang terus mendominasi pikiran saya? Apa saya bangun tidur langsung pikirannya uang gitu? Atau saya bangun tidur pikirannya anakku belum makan ya opo iki? Atau gimana dan lain sebagainya? Atau nanti ya apa studiku? Ya apa pasanganku? Ya apa jodohku? Makanya banyak orang itu saking bucinnya pagi-pagi langsung cek HP. Udah ngasih selamat pagi belum ya? Good morning belum ya? Kalau Anda cari pasangan hanya untuk ucapin selamat pagi, pergi ke Indomaret aja loh, saudara. Ya. Selamat pagi kak, ada yang bisa dibantu gitu, pasti ada. Jangan cari pasangan gara-gara hanya pingin cari ucapan selamat pagi gitu ya. Banyak orang begitu bucin, bisa jadi itu adalah berhalamu. Apakah ada doa saya yang tidak dijawab sehingga membuat saya marah pada Tuhan? Apa yang membuat saya merasa paling berharga? Apa yang saya banggakan? Berapa banyak orang itu membanggakan pendidikannya? Wah, saya sekolah sampai S3. Wah, saya punya kesehatan yang prima. Wah, saya punya anak-anak yang baik. Apa yang kita banggakan bisa jadi itu berhala kita. Apa yang saya inginkan dan harapkan dalam kehidupan kita? Apa yang membuat saya benar-benar bahagia? Saya berdoa sekali lagi, kita boleh merenungkan ini semua, saudara. Kalau kita mencari kekuasaan, penerimaan, kenyamanan, atau kontrol, ini ada hal buruk yang tidak sadar akan datang pada hidup kita, saudara. Saya memberikan tabel ini. Kalau Anda cari kekuasaan, Anda sangat takut untuk dipermalukan. Dan dampaknya pada orang lain, Anda bisa memanfaatkan orang lain loh. Kalau Anda punya berhala, power, kuasa, masalah emosinya, seringkali orang kalau punya berhala kekuasaan itu temperamen. Punya kemarahan, punya kebencian. Dia bisa benci pada banyak hal kalau rencananya gagal. Kalau orang punya berhala penerimaan, dia takut ditolak, dia minder. Kalau mau ngomong sama orang itu gak mau tatap mata, dia nunduk aja. Kadang inferior, aku merasa gak berharga, aku merasa gak layak. Kemudian orang-orang sekitar Anda pasti merasa terperangkap. Artinya seperti ini loh, aku bingung sama orang ini, diajak ngomong gak bisa, diberikan tanggung jawab ya sulit. Bingung orang-orang sekitar Anda. Perasaannya kalau orang punya berhala penerimaan itu takut, merasa gak aman, negatif thinking, asumsi yang buruk, punya pikiran yang overthinking pada orang lain. Aku gak mau gini nanti dipikir gimana. Aku mau ngomong kayak gini,
Enggak jadi nanti dipikir aku seperti ini. Aku usul kayak gini, jangan nanti dipikir sok keminter. Jadi serba salah kalau kita menaruh iman kita pada penyembahan berhala. Orang kalau punya berhala kenyamanan, sama juga punya perasaan tertolak, takut diabaikan. Akhirnya jadi orang itu people pleaser. Artinya people pleaser itu gini, orang ngomong apa aja bener salah, iya setuju. Ada orang kayak gitu, iya bener. Oh iya bener. Oh iya, padahal dia belum tentu serak. Tapi gara-gara berhalanya penerimaan, dia itu jadi yes man gitu ya saudara. Pokoknya ya yo, kalau saya itu ngomongnya canggih itu apa? Cangkeme enggak G, pokoknya gitu. Sama orang G. Padahal dia enggak seneng hati ini. Itu orang punya berhala penerimaan biasanya. Bosan, gampang bosan, frustasi, hidupnya ngapain ya? Enggak punya tujuan. Islah. Punya quote akhirnya, tetaplah hidup walau tak berguna gitu. Jadi ini berhala-berhala orang yang sering kita jumpai, bahkan itu ada dalam diri kita, saudara. Berhala kontrol, nggak suka dengan ketidakpastian. Dia harus menjaga kehidupannya sedemikian rupa dengan ketat, dengan kekuatannya. Kalau gagal, dia bisa depresi, bahkan merasa nggak layak untuk hidup. Khawatir, gelisah yang berlebihan. Jadi kita semua punya ini saudara. Kita harus akui di hadapan Tuhan. Ini adalah tahap awal bagaimana kita mengenali, menyingkapkan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga berusaha untuk menyingkirkannya. Ini bukan perjalanan 1 hari, 1 bulan, 2 bulan. Tetapi sepanjang kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak bisa lepas. Tetapi saya percaya kadarnya semakin hari akan semakin berkurang. Dulu aku khawatir. Kalau khawatir sampai gak bisa tidur. Tapi hari ini aku khawatir. Tapi cuma beberapa menit aku ingat Tuhan menyertai aku. Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Mulai luntur. Aku khawatir. Aku merasa gelisah. Tapi aku ingat masalah terbesarku yaitu dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Maka aku gak usah khawatir tentang kehidupan yang sementara ini. Yang perlu kita lakukan apa? Mengingat apa yang Kristus telah lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya Luther pernah ngomong seperti ini, kita perlu dengar Injil, kita perlu berkhotbah Injil setiap hari kepada diri kita secara pribadi. Karena kita melupakannya. Kita lupa setiap hari. Dengar khotbah seperti ini, Anda datang di hari Minggu itu bagus enggak? Bagus sekali. Tetapi lebih penting lagi, kita terus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mengingat kebaikan Tuhan. Karena dunia ini begitu banyak berita buruk. Begitu banyak hal-hal yang mungkin kita rasa gak stabil. Tapi percayalah, kasih Tuhan selalu stabil dalam kehidupan kita. Uang di rekening Anda mungkin bisa visitasi, terima gaji hilang. Tapi Roh Kudus berhabitasi, dia tinggal dalam kehidupanmu sehari-hari dan tidak pernah meninggalkan engkau. Ini adalah kabar baik. Ini adalah inti dari iman Kristen. Iman Kristen tidak pernah menjanjikan kondisi itu selalu stabil. Tetapi iman Kristen mengajari kita, mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang baik. Iman Kristen gak pernah ngajari tentang hari baik. Tapi kita punya Tuhan yang begitu baik setiap hari. Itu yang perlu kita percayai sebagai orang-orang. Sehingga apa? Kita bisa mengurangi kadar penyembahan berhala kita. Kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Amin. Makanya di sini, saudara, ini ayat yang terakhir. Nah, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Aku akan memberimu sebuah hati yang baru dan roh yang baru. Dan aku akan membuang hati yang batu, ini terjemahan yang lain, dari tubuhmu dan memberimu hati daging. Aku akan menaruh rohku ke dalammu dan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan berhati-hati melakukan dan mematuhi perintah-perintahku. Ini kabar baik, saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kita sulit untuk mengalahkan berhala ini semua dengan kekuatan kita. Dengan hati kita yang rusak sulit.
Makanya firman Tuhan memberikan sebuah nubuatan dalam Yeskiel. Dan saya percaya ini sudah digenapi di dalam Kristus. Waktu dia naik ke surga, dia berdoa kepada Bapa untuk mengutus pribadi Roh Kudus supaya memberikan kepada kita hati yang baru. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ada anak namanya itu Kendall. Dia usia 3 tahun. Dia menunjukkan gejala penyakit namanya Kawasaki. Ini bukan Kawasaki Ninja, saudara ya. Ada penyakit namanya Kawasaki. Ini situasi yang langka, kondisi yang langka, yang membuat peradangan di jantungnya dan pembekakan akhirnya pecah. Nah, si Kendall ini, anak umur 3 tahun ini, dia tiba-tiba kolaps. Matanya tiba-tiba kebalik jadi putih semua. Dan dia berhenti bernafas. 3 tahun kena serangan jantung. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan puji Tuhan waktu itu terselamatkan. Tetapi dokter bilang, ini gak akan bisa bertahan lama. Solusinya, ini bisa hidup kalau dicangkokkan jantung yang baru. Dan seminggu kemudian, ada kabar baik bahwa si Kendall ini dapat donor jantung dari seseorang. Dan akhirnya dia hidup. Dia menjalani kehidupannya hingga hari ini. Kalau kita refleksikan dengan kehidupan kita, masalah penyembahan berhala kita, masalah dosa kita tidak bisa diatasi dengan menembel jantung, tapi harus hati yang baru. Bukan dengan hati kita yang rusak, tetapi pribadi Roh Kudus yang melahirbarukan kita, yang menolong kita untuk kita bisa hidup serupa Kristus. Sehingga kalau kita bisa berbuat baik, kalau kita bisa mengalahkan penyembahan berhala kita, itu pun bukan karena kuat gagah kita. Yang kita lakukan adalah belajar. Sisi tanggung jawab kita apa? Belajar mengenali, minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan terus memulihkan hati kita, memberikan kita kekuatan untuk kita boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan setiap hari, saudara. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa ya. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus membantu setiap kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami akui di hadapan-Mu begitu banyak penyembahan berhala-berhala yang ada dalam hati kami Tuhan. Seringkali kami menaruh sukacita kepada hal-hal yang fana. Kami menaruh sukacita kepada pasangan, kepada pacar, uang, pekerjaan, karir, studi. Ampuni kami Tuhan kalau kami menaruh kebahagiaan kami pada hal-hal itu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami. Kami akui Tuhan, kami gak mampu. Bahkan hamba-Mu tempat ini pun terus belajar untuk menghidupi Injil. Tolong kami Tuhan, ajari kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah sukacita kami, pengharapan kami bukan kepada sesuatu yang fana ya Tuhan, tetapi kami ingat bahwa masalah terbesar kami yaitu dosa sudah Engkau selesaikan. Maka pun kami tidak khawatir dengan kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak menaruh pada penilaian orang terhadap kami Tuhan. Karena Engkau sudah membayar lunas hidup kami, maka hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Engkau terus berbicara secara personal, secara pribadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.